Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tania Rahma dengan NIM 03031381924080 akan menjelaskan terkait tugas perancangan pabrik kimia dengan senyawa amonia. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Leili Nurul Komaria STMP. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu data komoditi dengan nama produk amonia dan nama lainnya itu hidrogenitrida atau juga nitrosil dengan rumus kimia NH3 dan rumus molekul dapat dilihat pada gambar. Wujud atau pasannya itu berupa cair atau gas. Nah, sifat fisika dan kimianya dapat dilihat pada tabel dengan fungsi atau manfaatnya digunakan sebagai solvent pada proses tertentu dan juga dapat digunakan untuk memproduksi bahan-bahan peledak. Untuk potensi penggunaan yaitu pada industri pupuk, pengolahan logam, perminyakan, polimer, atau industri pulp dan kertas. Untuk perbandingan proses, nah saya menggunakan 4 rujukan, di mana rujukan utamanya itu menggunakan kombinasi antara metode elektrolisis untuk mensintesis amoniak dengan bahan baku air dan nitrogen dengan membran pemisah amoniak atau PSA. Nah, untuk rujukan kedua dengan proses Haber-Bosch dengan modifikasi proses pemisahan NH3 dari N2 dan H2 yang tidak bereaksi. Untuk rujukan ketiga, metode elektrodialisis yang bergantung pada pH senyawa yang diolah menjadi amoniak. Untuk yang terakhir itu menggunakan proses multi tekanan dari gas sintesis bebas inert sesuai reaksi katalitik antara hidrogen dan nitrogen. Nah, di sini terdapat proses flow diagram, dapat dilihat dengan speed berupa udara akan masuk ke dalam pressure swing adsorption, dipisahkan juga dari gas argon, dan menghasilkan gas nitrogen. Nah, dari gas nitrogennya ini akan dimasukkan ke dalam electrolysis unit, di mana akan terjadi sintesis di dalamnya menggunakan proton exchange membran. Lalu dihasilkan ammonia generation gas. Nah, di sini amoniaknya masih bercampur antara fase gas dan cair, lalu kemudian diseparasi dalam separation unit menggunakan ammonia separation membran. Dihasilkanlah amoniak dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, karena di sini akan yang diinginkan adalah amonia berupa liquid, jadi masuk dalam liquefaction unit akan melalui compression system. Lalu dihasilkanlah liquid amoniak. Sedangkan untuk gasnya tadi akan diproses lagi dalam dapat diproses lagi dalam recycle unit. Untuk hasil gas buangnya itu dapat dilihat di sini. Nah, deskripsi prosesnya kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan secara singkat tadi. Ini secara panjangnya dapat dibaca. Nah, untuk kemudian data produsen amonia di dunia dapat dilihat pada tabel. Untuk data industri menggunakan amonia sebagai bahan baku juga dapat dilihat pada tabel, dan kebanyakan yaitu data untuk negara Indonesia sendiri. Nah, kemudian data impor amonia terkini dari 7 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebelah kiri ini, diaplikasikanlah ke dalam grafik di sebelah kanan, di mana untuk datanya sendiri mengalami penurunan, data impornya itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sedangkan data ekspor untuk 7 tahun terakhir dapat dilihat juga pada tabel di samping. Nah, untuk tahun 2014 sampai 2019 itu mengalami kenaikan ekspor, tetapi di tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada beberapa kendala untuk ekspor. Nah, lanjut perhitungan kapasitas pembuatan pabrik amoniak pada tahun 2030 menggunakan perhitungan rata-rata per tahun dengan rumus yang dilampirkan di sini berdasarkan sumber YouTube dan juga buku. Nah, dimasukkanlah data impor dan data ekspor dengan hasil sigma persen impornya itu diketahui pada tabel menggunakan Excel. Ekspornya juga diketahui, lalu mencari nilai I dengan rumus yang ada tadi, didapatkan hasilnya. Nah, ini data-data ini dengan satuan ton. Untuk kesimpulannya sendiri, nilai impor 254,94, ini ekspornya 1.712.878 ton, dan berikutnya sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.